Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produksi dan distribusi barang dan jasa. Nah, pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Nah, PT Indo Farma Global merupakan salah satu anak perusahaan dari industri farmasi PT Indo Farma terbuka, memiliki 33 cabang. PT Indo Farma terbuka merupakan salah satu perusahaan farmasi milik pemerintah Indonesia dengan kegiatan utama produksi, distribusi, pemasaran obat generik, branded, berlisensi, dan OTC. Nah, hal ini menjadikan salah satu dasar penulis bahwa distribusi obat merupakan pembahasan yang menarik di dunia industri. Tema ini akan menjadi sangat menarik dibahas lanjut mengenai produksi dan distribusi barang dalam industri farmasi PT Indo Farma Global. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti adalah mengenai produksi dan distribusi barang di PT Indo Farma Global Medica. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang dibahas adalah pertama, bagaimana keterkaitan produk dan jasa dengan tingkat kepuasan konsumen. Kedua adalah bagaimana produksi dan distribusi barang dan jasa di PT Indo Farma Global Medica. Nah, tujuannya pertama ada untuk mengetahui keterkaitan produk dan jasa dengan tingkat kepuasan konsumen. Kedua, untuk mengetahui produk dan distribusi jasa di PT Indo Farma Global. Ketiga, untuk mengetahui lebih dalam tentang produksi dan distribusi barang. Nah, selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Nah, landasan teori ini dibagi jadi 2, yaitu produksi dan distribusi, dan barang atau produk dan jasa. Selanjutnya ada juga konsumen. Produksi dan distribusi. Widya tahun 2011 menerangkan bahwa surplus distribusi sebagai disimilaritas harga di tingkat petani dengan harga di level pengecer. Nah, surplus distribusi hanya menunjukkan disimilaritas harga dan tidak mengindikasikan kuantitas produk yang dipasarkan. Nah, untuk prosedur distribusi sama dengan penjualan, yaitu suatu aktivitas ekonomi yang berguna mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Untuk surplus pemasaran timbul itu karena adanya oknum penjualan dari sebuah komoditi atau barang yang mengambil keuntungan atas biaya yang dikeluarkannya karena proses penimbunan atau penyaluran barang komoditi tersebut. Surplus yang diambil menjadi lebih besar jika pelaku yang bersangkutan melakukan aktivitas peningkatan nilai tambah terhadap barang atau komoditi tersebut, misalnya sortasi, grading, atau pengolahan. Barang atau produk dan jasa. Untuk keberhasilan suatu bisnis atau sebuah perusahaan sangat bergantung pada nilai-nilai yang diaplikasikan secara tepat pada bagian-bagian di dalamnya. Konsumen. Nah, untuk konsumen, itu adalah salah satu bagian yang memegang peranan signifikan karena konsumenlah yang menjadi titik perhatian akhir dari bisnis. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh produk dan jasa, yang secara nyata menjadi faktor penentu keberhasilan tersebut. Konsumen juga memiliki pandangan tersendiri terhadap bentuk dan kriteria produk dan jasa yang dibutuhkan. Dan sangatlah penting untuk dapat memahami hal tersebut. Karena tingkat kepuasan konsumen bergantung pada efektivitas sebuah produk atau jasa dalam menyikapi kebutuhan konsumen. Saat ini konsumen menggunakan produk dengan pilihan menu dan fungsi yang dapat disesuaikan dengan ekspektasinya. Nah, dari sini terlihat bahwa yang dibutuhkan konsumen adalah smart produk, yang mana hal itu termasuk pada klasifikasi smart produk, interaktif produk, dan programmable produk. Nah, untuk smart produk adalah produk yang memahami dan melakukan hal yang dibutuhkan lingkungan sekitarnya, misalnya lampu jalan. Lampu jalan raya yang otomatis menyala. Jenis smart produk berkisar dari yang sangat kompleks hingga yang sederhana, seperti program informasi berbasis basis data. Nah, untuk produk interaktif memberikan respons cepat ke perintah interaktif.
Produk dalam kategori ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai atas tindakan konsumen secara interaktif. Ini saya Teza Khalif Raffi Abani, NRP 130117179. Saya akan membahas tentang PT Indofarma bab 3, yaitu pembahasannya. Yang pertama ada keterkaitan produk dan jasa dengan tingkat kepuasan konsumen, dan yang kedua ada produksi dan distribusi barang dan jasa di PT Indofarma Global Medica. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang keterkaitan produk dan jasa dengan tingkat kepuasan konsumen. Rendahnya tingkat kepuasan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk tertentu akan sangat merugikan produsen produk. Karena dengan rendahnya tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk yang dikonsumsi, maka konsumen akan segera beralih mengkonsumsi produk lain yang sejenis, atau dengan kata lain konsumen tidak loyal terhadap produk tersebut. Dalam mempertahankan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk, erat kaitannya dengan jasa pelayanan. Nah, jasa pelayanan yang berkaitan erat dengan produk biasanya adalah jasa layanan pengiriman produk, di mana jasa layanan pengiriman produk ini juga berkorelasi dengan saluran distribusi, sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang. Di era global, kebutuhan akan layanan pengiriman produk kian hari kian meninggi, dan tidak jarang yang menjadikan kepuasan konsumen sebagai tujuan utamanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman terhadap konsumen, yaitu mengenai apa yang diinginkan konsumen dan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah produksi dan distribusi barang dan jasa di PT Indofarma Global. Untuk pengadaan barang dan jasa, strategi yang mempunyai nilai dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership yang secara efisien. Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan memberikan hasil yang maksimal. Manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria yang ditentukan berdasarkan jelas dan tidak ada yang ditutupinya. Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa termasuk persyaratan teknis pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa terbuka bagi peserta yang berminat, adil, dan wajar. Yang menyediakan barang dan jasa, kompani memberikan perlakuan yang sama kepada semua perantara barang dan jasa. Laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan secara terbuka, artinya pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan, dan akuntabel, artinya harus mencapai target dan dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari potensi penyimpangan. Kesimpulan dan saran 4.1 kesimpulan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi dan alat kesehatan nasional, PT Indofarm Tbk terdaftar sebagai anggota gabung perusahaan farmasi Indonesia, JP Farmasi, gabungan perusahaan alat kesehatan dan laboratorium Gages Lab, dan Kamar Dagang dan Industri, yang atau disingkat Kadin. Dengan bergabungnya perusahaan pada organisasi-organisasi tersebut diharapkan dapat senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkannya sebagai forum komunikasi dan konsultasi dengan pengusaha lainnya dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait yang berhubungan dengan produksi, distribusi, serta pelayanan obat dan alat kesehatan. Kesimpulan dan saran 4.2 yang sarannya, PT Indofarma Global Medica hendaknya terus mempertahankan sistem kerja yang telah dibuatnya selama ini dan tetap menerapkan prinsip pengadaan barang atau jasa PT Indofarma Tbk guna menjaga kualitas produksi dan distribusi. Selain itu, melakukan pengembangan berbagai produk usaha seperti upaya pembuatan dan penelitian vaksin juga akan menambah nilai perusahaan, mengingat saat ini juga sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.